Di belakang ikut foto. Yang mana UB ini sebagai naungan dalam proses dan pemasaran hasil tembakau petani. Sedangkan UD Patrajaya itu dia sebagai mitra di budidaya dengan petani, mulai dari tanam, mungkin akses modal kur, pendampingan budidaya sampai panen. Nah, panennya masuk ke UB Makmur Barokah. Nah, untuk selengkapnya nanti sudah dijelaskan. Yang pertama ini nanti dari Pak Mariono selaku Ketua UB mungkin bisa menjelaskan tentang bagaimana sih untuk pengolahan tembakau di sini. Mungkin saya rasa secara umum, secara global sama, cuma mungkin di detail-detail nanti ada. Tahu tadi juga sebenarnya kerjasama dengan Lumajang itu sudah terjalin dengan mesinnya. Jadi mesin hampir semua di sini perajang itu impor dari Lumajang. Monggo pada Pak Yateno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur dari Allah Ta'ala yang mana pada hari ini kami silaturahmi atau menerima bapak-bapak silaturahmi ke KUB Barokah di desa Jatigui, Kecamatan Sumberpucung, bapak-bapak. Nah, selanjutnya bapak-bapak, kalau mau sampun dipun sebut kalian bapak Koordinator BBL, nama saya Yatno, Pak. Pak Yatno. Dicekak mawon kersane gampang apal, ya. Status kula wonten mriki petani, Pak. Juga Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur 2. Desane Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung. Tapi kok ngomong wonten daerah Jatigui. Permasalahan ini Pak, kula bergabung wonten ing kelompok usaha Barokah niki, Pak. Disatosipun terus terang kemawon, kula niki mboten petani yang wah, mboten sami kali panjenengan kagem bapak-bapak petani, kecuali ibu bapak saking dinas niku sebagai pembina petani atau kelompok tani. Ngoten Pak. Nggih. Sami mawon nggih. Kula lan panjenengan iki sebagai petani. Ing mriki di dalam usaha tani kula nanam tembakau sidi, Pak, nggih. Lokal sidi. Nah, niki mbako kula niki terus terang kemawon niki warisan saking zaman Belanda. Ya. Sami mawon masih panjenengan gitu ngoten. Ya. Terus terang kemawon kula lan panjenengan selaku pelaku melanjutkan usaha analisa usaha petani tembakau. Sami mawon. Yang jelas cuma jenengan mau kalih kula niki belajar bareng-bareng. Lek ono kurange ya ditambahi, lek ono luwihane panjen sing digo golek. Ngoten awak. Nggih. Ngoten. Bapak dan saudara sekalian, niki mangke wonten demonstrasi pengolahan atau pengerajangan tembakau. Mungkin panjenengan nggih anglet dalam hati. Ya apa carane sami kemawon. Cuma ngeten nek daerah kula niki daerah teknis, irigasi ini teknis, Pak. Dari awal tanam sampai panen niku
3 kali pengairan Pak nang mriki. Sama Pak nggih, kulaken kula wau kula mboten angkeni nek kula niki mboten petani sing wah mboten sami kali panjenengan sebagai petani. Cuma kali ini gini ki ngarep niki lak kali ya Pak nggih, niki kali saluran primer ngarep niki. Nggih. Nah, kula mangke nggih ngaten nyuwun sewu. Kula mangke kula tak lungguh ngeten mriku, kula nggih kepengin ceritane jenengan nandur baku. Kira-kira padha napa mboten? Begini, sana dia ke Sweden kan mas? Ini terlalu ini masih Dari sawah kita petik, kita bawa pulang itu 4.000. Hasil satu pohon berapa sampai berapa Pak? Lihat ketebalan tembakunya. Biasanya rata-rata Awalnya ini biasanya talam. Mas tinggalan mas. tergantung. Kalau di sini kalau saya ya 1 hektar. Kulitnya gede. Dudu ketepok iki. Ares. Kulitnya gede. Kulit mari bodoh itu kulitnya gede. Kulitnya gede. Biasanya tiga kecil tadi tempe iki. Iki bakul iki tempe. Nek kulite gedang kan harus goreng semua. Kulite gedang lagi ketepok. Sana berapa kalau Nanti kan udah agak kecil, udah agak cempreng itu ya. Dan tempe itu dibacutnya kan? boleh ada umat yang ngono ya tapi kan dagang kayak ngene Sampai kotak itu pasirian. Nanti ditekan lagi. Lokal kira-kira dapat berapa? Nanti kan muter nanti kan pasirian gitu. Ya senang kayak 8 ton per kintal. 8 kintal. Di sini paling rendah itu 1 ton. Iya, paling rendah di sini ya. Harga 100. Nanti terus tumpuk sampai terisi penuh dan posisi terbawah terpenyet. Bener mahal 100. Tenggonku kan sak gagang. Sama kayak tembakau bagus. Masakan. Aku malah milih sembako. Oh iya, peraten tadi Pak Rabu Karena subsidi gak sulit. Penyaluran diawasi. Banyak bedanya gitu. Nah itu banyak faktor mungkin ya, terutama mungkin pertama dari tanahnya, dari jenis tembakaunya, ya itu kan dari jenis varietasnya juga, terus sosial budaya juga pengaruh. Nah mungkin kalau ada pertanyaan tambahan nanti disimpan dulu. Untuk yang selanjutnya ini materi tentang pola kemitraan tembakau lokal di Kecamatan Sumberpucung yang akan dipaparkan oleh Mas Heri. Saya persilakan. Di Kecamatan Sumberpucung atau di Desa Jatigui, di sini kita mempunyai 30 tempat seperti ini. Jadi ada perwakilannya sendiri-sendiri kayak gitu. Itu pun kita karena temanya adalah kemitraan, saya berharap pun nanti di Kabupaten Lumajang juga ada tempat yang seperti ini.
di mana ya petani boleh mengolah, tetapi harus ada pusatnya. Pusat pengolahan nanti akan diantar kemana, begitu. Seperti di sini. Di sini satu tempat ini adalah tempat pengolahan, di mana tetangga-tetangganya kelompok di sini itu akan setor tembakau basah ke sini. Atau yang akan memanen tembakau adalah kelompok ini, dipanen dari sawah langsung diolah di sini. Bisa juga petani mengolah di rumah, nanti keringnya langsung masuk sini. Nah, gitu. Jadi dalam satu desa, dalam dua desa, ini adalah desa Jatigui sama Sambi Gede. Di setiap wilayah itu ada perwakilannya sendiri, sehingga petani tidak bingung lagi ini mau dibuang kemana, tapi sudah ada transitnya atau ada gudang kecilnya. Jadi ini termasuk gudang kecilnya, juga gudang pengolahan. Makanya dalam kemitraan ini disebut dengan kelompok usaha bersama kelompok usaha Makmur Barokah. Itu kelompok usaha pedagang tembakau. Dari kemitraan saya adalah Patra Jaya, maka saya akan memfasilitasi semua pedagang dan juga petani, baik dalam hal keilmuan sampai dengan pendanaan, sampai dengan tembakau ini mau dilempar kemana, pemasaran itu kita sediakan. Semata-mata untuk supaya petani sendiri itu supaya konsentrasi. Jadi petaninya konsentrasi menanam tembakau sa-api-api, yang pihak pedagang mengolah tembakau sa-api-api, kan gitu. Sehingga nggak perlu pemikiran yang lain. Kalau mengenai harga, itu semuanya dikumpulkan, perwakilan dari petani dikumpulkan, perwakilan dari pedagang dikumpulkan, perwakilan dari pemerintah dikumpulkan. Pada waktu kita mau menanam tembakau, harganya ini enaknya dibuat harga berapa supaya petani untung, pedagang untung juga. Jadi sama-sama untung, kan gitu. Setelah itu diramaikan di dalam forum, baru kita menjalankan usaha mulai dari budidaya, pengolahan tembakau sampai dengan pemasaran. Semuanya sudah konsentrasi bekerja, sudah nggak ribut-ribut lagi mengenai harga, kan gitu. Itu yang kita terapkan di wilayah Kecamatan Sumberpucung. Bahkan di Kecamatan Sumberpucung kita pun tidak memasukkan pedagang yang dari kabupaten lain atau dari wilayah lain. Jadi pedagang untuk masuk ke wilayah kita pun harus izin. Dan apabila mengambil atau membeli tembakau di wilayah kita, itu pun harus di atas harga standar kita. Sehingga harga tembakau di wilayah sini masih bertahan, bahkan terus naik tembakau itu. Kalau ada tengkulak masuk, ya harganya harus di atas rata-rata kita. Dan itu keuntungan buat petani sama pedagang kita. Jadi yang kita harapkan seperti itu. Mengenai tanaman tembakau lokal yang mungkin akan mengarah ke Kabupaten Lumajang, mungkin saya dari sini tadi sempat mengajak Mas Anang keliling di sini karena produktivitas tembakau tinggi di bulan 8 sama 9 itu di pinggir jalan, sawah, lapangan semuanya penuh dengan tembakau. Bahkan kalau malam di bulan 9, 8, malam jam 10, jam 12 sampai jam 1 itu seperti pasar. Jadi nggak ada orang yang tidur, semuanya mengolah tembakau di sini. Kayak gitu. Perajang, kayak gitu. Karena kita pusatkan di dua desa, Jatigui sama Sambi Gede. Jadi desa Jatigui sama Sambi Gede ini kayak nggak ada matinya, ya malam ramai terus, kan gitu. Itu pun kita berharap juga di wilayah Lumajang. Di Lumajang nanti saya akan memasang mungkin perwakilan saya ada Mas Anang ya. Mas Anang yang akan mewakili saya di Lumajang. Tetapi bukan hanya Mas Anang, saya berharapkan nanti ada panduan dari pihak dinas
nanti mungkin Mas Anang akan mengumpulkan semua pedagang, menata di sana. Jadi nggak cuma satu pedagang, semuanya ditata lagi. Wis, artinya gini, kita orang Jawa itu gini, wis pedagang iki wis ora usah main-main kan gitu. Pedagangnya ora usah perang sakarepe dhewe kan gitu. Jadi pedagang dikumpulkan jadi satu, kerja bareng, harga ditetapkan, ada perwakilan dari petani, jadi petani sudah nggak bingung-bingung lagi. Tetapi dengan syarat, dengan adanya dinas pertanian, maka akan menyaksikan bahwa tanaman tembakau yang akan ditanam oleh petani itu dijamin sepenuhnya pasarnya oleh pihak pedagang, kayak gitu. Dengan ketetapan harga yang sudah ditentukan. Arahnya mungkin ke depan akan seperti itu untuk meningkatkan tembakau lokal. Seperti halnya di sini saya membentuk kemitraan Patrajaya. Kemitraan Patrajaya itu secara keilmuan mengawal petani mulai dari pembibitan, mulai dari budidaya sampai dengan panen, itu Patrajaya. Jadi mengawal semua petani. Kalau saya hampir separuh kabupaten kita kawal dengan personil kita, yaitu anak muda-muda. Itu di sana ada anak muda-muda, petani muda, milenial. Di sini banyak sekali. Itu kita latih secara keilmuan mengenai pembibitan yang benar, mengenai budidaya yang benar. Baru mereka akan mengawal petani di lapangan. Setelah mereka sesuai dengan target kita, artinya target itu gini, kalau di wilayah saya, Kecamatan Sumberpucung, kita mempunyai target itu tanaman tembakau rata-rata harus mendapatkan 14 ton per hektar, minimal 10 ton, maksimalnya 20 ton itu daun basah. Karena kita bicara kemitraan kan gitu. Dari semua tanaman yang ada akan disetorkan di setiap kube atau kelompok seperti ini. Ini adalah kelompok kube. Akan disetorkan di setiap kelompok yang basah. Ada juga yang kering diolah sendiri oleh petani, tapi petani setornya itu dalam bentuk kering. Ada juga seperti itu. Sehingga petani pun petani yang tidak bisa mengolah itu sudah diolahkan oleh pihak kube. Ya, itu bisa. Jadi semuanya di sini banyak sekali tempat yang seperti ini, sehingga petaninya sudah nggak bingung lagi. Setelah nanti dikemas, itu kube akan mengadakan rapat lagi dengan Patrajaya. Dari sekian ton tanaman tembakau ini akan disetor kemana? Baru di situ ada grid, 2 grid, yang satu masuk ecer, yang satu masuk pabrikan. Yang masuk pabrikan langsung dimasukkan ke gudang, dan itu akan langsung disetorkan ke pabrik-pabrik besar. Yang masuk ke eceran akan dipul di setiap kelompok. Nanti akan ada truk yang datang, dan itu akan disetorkan ke pasar-pasar ecer, Pak ya, di setiap pasar di wilayah Provinsi Jawa Timur itu kita mempunyai jaringan pasar yang cukup luas kayak gitu. Misalkan di Banyuwangi itu saja kita setor, kita kirim ke sana itu sudah hampir 30 sampai dengan 40 ton kan gitu. Jadi banyak truk yang akan dikirim ke sana. Sehingga di sini mulai dari pertanian sampai dengan pemasaran itu sudah terkondisikan. Memang kalau untuk tingkat ecer ada jeda waktu di dalam pembayaran kan gitu, karena menyangkut perputaran, tetapi itu sudah dijamin dan selama ini tidak ada masalah. Kalau untuk yang di tingkat pabrik itu langsung dibayar cash semuanya, masuk gudang langsung di cash kayak gitu, sehingga nggak perlu lagi petani khawatir gitu. Dan semua kegiatan di dalam perputaran kemitraan tembakau itu disaksikan oleh pemerintah. Bahkan kita pun dari pihak pedagang, dari pihak kemitraan, dari pihak
kelompok tani, dari pihak Kube, itu pun setiap mengambil kebijakan itu dengan surat Pak, kan gitu. Kita menentukan harga tahun ini dengan surat edaran, dan itu diedarkan di semua kelompok tani. Harga itu juga diedarkan di setiap desa, di setiap tembakau sampai dengan kecamatan, sehingga kita berusaha itu buka-bukaan kan gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, dan ternyata itu semua diterima baik oleh petani. Petani pun wis gak nyang-nyangan rego kan gitu. Kalau kualitasnya bagus ya pasti akan disesuaikan dengan harganya sendiri. Itu mungkin sistem kemitraan yang ada di wilayah kami di Kecamatan Sumber Pucung, yang sekarang sudah diberikan kesempatan untuk menata hampir seluruh Kabupaten Malang mengenai kemitraan ini, karena tahun ini dinilai cukup baik dan 50 kilo. Ya, tak awali dengan sing apik dhisik kok cek diterangno ilmune. Pertanyaannya, untuk Sumber Pucung dipanen bertahap daun 1, 2, 3 apakah total? Dijawab oleh Pak Kamto. Ya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Selamat siang nggih. Nggih, nama saya Sukamto. Asli saya Lamongan. Di sini pendatang Pak Katut Babon nggih. Sebenarnya saya petani muda yang mau berubah dan mengikuti teknologi Pak nggih. Gitu. Ya, sekitar 2015 kita mengawali tanam tembakau. Nggih. Pertanyaan yang tadi ya apa mau lali apa? Panennya dipanen godong 1, 2, 3 dari bawah, apa ketika sudah belirik langsung total? Ya, saya coba menjawab pertanyaan dari Bapak ya. Ya, dari referensi dulu di sini itu juga dipanen dari bawah, tengah, 2 kali Bang nggih. Terus mengikuti teknologi dan pasar untuk memungkinkan bahwa harga itu hampir sama. Untuk di sini langsung ngerut Pak, langsung ngerut, kecuali yang kuning sama yang kering itu ndak. Pokoknya yang hijau itu umurnya sekitar 105 Pak nggih untuk tembakau sini. Lah di situ sudah mengeluarkan sembur gelombang sembur kuning ngoten Pak nggih. Jadi langsung di rut sedoyo. Nggih. Semuru. Gimana? Semur kuning ya. Ya, masa betul. Ya, untuk menghasilkan nikotin Pak nggih. Kalau terlalu muda nanti biasanya warnanya itu buluk sama rasanya itu langu. Ngerti langu Pak nggih? Terima kasih. Langu padha Jawane, lo aja ngerti langu, sambil gede ya padha. Iya betul, itu nambah bobot. Ya betul, nambah bobot. Pertanyaannya belum dijawab Pak. Ya, Pak. Berapa bidik? Berapa ebrek jadinya? 2,5 kilo tadi. Jadi berapa widik? Oh ya gini. Kalau ditanyakan masalah itu Pak, itu tergantung yang ini, yang mepe. Yang mepe. Ketebalan kita mepe itu kita nggak bisa prediksi 1 kintal sekian regen, itu nggak bisa, tergantung yang mepe. Iya ketebalan. Oh, dari ya kisaran rata-rata antara 30 sampai 34 PD ya. Kalau di sini loh itu Pak ya, karena apa? Ukurannya sini agak lebar. Ini di sini ukurannya itu lebarnya sekitar 80 cm, panjangnya 190, 180 sampai 190. Oh sama. Iya. Oh gitu Rada. Oh itu udah masalah Mbak, udah masalah, sama aja. Iya.
Betul sekali. Ketua belum. Berarti lobby dari hari ke hari, dari satu orang ke satu orang, akhirnya pertama terkumpullah 20 pedagang tembakau sekecamatan Sumber Pucung. Yang mengundang adalah Usaha Dagang Patra Jaya. Tempat pembentukannya ada di kantor BPP. Intine gawe rukun para pedagang tembakau supaya sistem tebasan ini rada berkurang, Pak. Tebasan itu, Pak, antar satu pedagang dengan yang lain lek kepin oleh barang larangan. Mas Heri ini penebas wani 10 juta. Pak Ijon di kalangan bako, aku wani 11 juta. Padahal nebas kadang-kadang mak oleh barangnya tok tapi batine ya ora oleh, kelarangan harga. Lah dari situ petani juga lek payu larang ku paling untung kan ngoten. Pedagang paling nggak untung. Sing pas nemu rezeki mbakku apik kok oleh murah, pedagangnya sing badhe akeh, petanine getun. Aduh tak tebas nang Pak Heri ya aduh payu larangnya ngoten. Lah itu persoalan di lapang, maka dirembuklah Usaha Dagang Patra Jaya di BPP. 20 pedagang dikumpulkan di BPP dijak rundingan, Pak, dengan sistem timbangan ngoten. Dadi dijenengin nggih jeneng ya sepakat ora karepe dhewe. Dadi gawe jeneng Makmur Barokah ini musyawarah 20 pedagang. Jadi gawe KUB itu intinya organisasinya para pelaku usaha di bidang pertembakauan. Jadi KUB, kelompok usaha bersama. Lek mang diceritakno alure to, kita ceritakno alur pembentukan. Ngoten nggih? Nggih, dadi kumpul. Lah setelah iring perjalanan dari waktu demi waktu, anggota KUB ini bertambah. Pedagang liyane melok anggota, pedagang melok anggota, pedagang melok anggota. Lah di BPP ya, difasilitasi dengan permodalan. Mangke diceritakan pedagangnya kate tuku mbako lek gak di duit, KUR BRI sudah difasilitasi oleh Patra Jaya. Satu pedagang mungkin bina 4-5 petani, ngoten nggih. Satu petani ini kate garap orang duwe duit, petani ini juga dipinjami lewat KUR BRI, difasilitasi juga Patra Jaya. Jadi petani ini tengok-tengok di omah, Menteri BRI teko tinggal tanda tangan, berkas sudah diurusi oleh Patra Jaya. Petani oleh pinjaman modal untuk biaya garap, nyaure panen, Pak. Kan dodolnya mesti neng Patra Jaya, neng KUB. Ya, saya nyaur, saya utang. Lagi, sejauh sih utang dipotong panen kan itu lagi. Berarti duit duduk duit KUB, Patra duduk duit bank. Cuma Patra Jaya memfasilitasi juga lewat permodalan, tapi ada 2 link untuk Kecamatan Sumber Pucung bisa masuk ke BNI, bisa masuk ke BRI, tapi pilih yang pelayanan terdekat yaitu unit BRI Kecamatan Sumber Pucung. Jadi permodalannya seperti itu. Untuk pedagang bisa sampai 500 juta ya. Pedagang itu bisa sampai 500 juta dalam waktu mengembalikan itu setelah proses tembakau itu selesai. Kalau petani itu 6 bulan, karena hitungan dari olah tanah sampai panen kan tercepat kan 4 bulan. Lah hitung-hitung mbek ngenteni rego rodok larang molor lah. Jadi sekali pinjam 6 bulan baru mengembalikan pinjaman bunga plus pokoknya. Itu semua difasilitasi oleh Usaha Dagang Patra Jaya. Dari perawatan malam itu. Maksudnya perawatan apa di Saprodi ya? Saprodi. Apa namanya di sini kalau dari sawah itu ditiriskan dulu, ditiriskan selama 8 hari sampai 7 hari. Lihat sampai setelah itu dirajang. Setelah dirajang di PP sampai 4 hari sampai 3 hari. Maksudnya saya gini loh Mas, pemahamannya itu kok bisa sampai lama? Untuk remaja nggak bisa. Kan
dari kekeringannya itu sama tua dari umur tembakau. Sampai berapa di sini? Kita ngambilnya 115, ada yang 108, ada yang 95. Kalau Lumajang 95 itu kita ambil. Itu lihat dari kondisi daun ya. Tanah kering sama basah ya. Kalau tanahnya kering, nggak mau. Kenapa? Airnya naik. Lama. Kenapa galiane? Kering Kalau apa? Lumajang, sistem tanahnya basah kita tidak ngambil. Kalau dibalik, Pengeramannya nggak bisa awet. Tembakau kadar airnya kan tinggi. iya. Kalau nggak ditiriskan sampai kering, nanti nggak kuat 1 tahun. 6 bulan ini Wes, 6 bulan ada kuku, ada kuku. Nah, Iya, iya. jamur. Jamur. Masalah warna di pembelian atau penjualan? 100.000. Warna itu lebih pengaruh, Pak. Yang utama sih sebenarnya rasa. Bon merene ale, sing bener kon. Napa rasane? Meskipun enggak sama warnanya, apa yang penting rasa. Iya. Apa lihat daun bawang? Nomor 2 warna. Iya, Mas. Kalau daun bawang itu? Dipakai rokok apa konsumsi? Ini untuk ecer, Bu. Kelas ecer Iya, semua. kalau biasa ini biasanya sistemnya ecer ya. Ecer. Kalau warna yang bagus, jangan besar biasanya Warna bagus. Kalau dilihat kayak ada kacanya. Gila. Ya karena ada gula, Mas. Ya. Kalau nggak disemprot gula, itu 1 tahun baru kelihatan. Ya, bener Pean. Kalau orang sekarang kan intinya instan. Terus proses gulanya jari ini mau digoreng pakai Ya, karamel. di karamel. Makan tadi buat jadi karamel apa memang nanti habis digoreng dikasih air terus dipotong lagi enggak? Kalau di sini itu 1 kuintalnya itu 2,5. Pakai 1 koma di sini. Itu dalam berapa bahasa ya? 1 kuintal. 1 kuintal 1%. Kalau menurut aturan kan maksimal 20%. 20 kuintal. 20 kuintal itu 2. 1 ton rajangan 10 kilo. Berarti 0,0 ya. 0,0 berarti. Kalau terlalu banyak resikonya pedagang. Ah, benar. Ya, ini kayak gini. Lengket. Ini terkadang dari apa namanya dari pengeringannya kurang. Terus waktu penjemurannya kurang, hasilnya belum lama. Ya, lebaran kan belum kering ya, belum kering. Gara-gara cuaca. Tergantung alam ya. Ya, tapi tidak semua. Ini cuma beberapa aja. Biasanya yang lembab-lembab itu cenderung Jamur. Ini kurang kering. tapi lah ini superane lah ini yuk. Iki iso digawa nang Majanta? Bisa. Hah? Bisa. Yang punya harga di sini. Dari hitungannya piro? Cok gue wetok. 100.000 enak di sini mahal. Di sana tuh 65 1 kilo loh. Iya, 1 kilo. Kemarin 125. Itu 2 tahun. Itu anu ya Mas yang ngambil? Apa supplier ya? Ini ya. Ini kan lebih. Iya. Agak lebih. Ini kan mungkin rajanya masih jauh. Kebanyakan di Lumajang itu. Jauh. Makanya tadi kok dibalik. Kenapa di sini pakai sistem apa? Lemah basah. Di sana kalau basah tidak mau. Kan tadi jari sampean kan basah. Kalau basah Cenderung ireng tinggi rendah kan seperti itu. bukan. Kalau di sini tanahnya kalau basah petani nggak mau mundur dulu. Oh ya sama. Dijarno kering. Kering. Iya, paham. Itu nanti dari hasilnya pengeramannya itu lebih lama. Busuk. Benar. Kalau busuk nggak bisa lama. Kalau di sini kan Di sini 8. untuk terakhirnya ya itu sampai berapa mau ngambil misalkan stopping Iya. Habis stopping itu kan belum lagi biasanya ya. Kalau di sini Kalau hitungannya Pak Yatono itu total dari awal dari nol, dari penanaman
bibit, biasa. Di sini tenaga kerja perawatan kan di sini topping toh, topping terus wiwil sampai katakan terjadinya ada meratus semuanya lah, itu bisa antara 3 lah Pak. Pupuknya sampai berapa kintal Pak? Kalau 1 hektar kalau memang pertumbuhannya bagus minimal 1,5 ton terdiri TSP-nya? jarang pakai TSP. Nggak ada. Ya ada yang pakai, tapi sini mayoritas jatah. Nggak ada. Nggak ada Bu hari non semua. Iya non semua. Berarti 350 ping 1 ton, 1,5 ton ya. 3,5 sama ya 5 juta lah. 5 juta. Tapi produksinya 150 juta ya, kepotong 40 juta, masih 110. Kompetitif itu masih dari katakan menanam itu berani kan cuaca bagus di bulan 4 ya. Itu bisa panen sampai 3 kali. Itu sulang yang pertama yang kedua. Sulang yang pertama. Anaknya beranak Pak ya? Ah betul. Cucunya itu laku. Berarti anak pertama terus cucunya di sulang pertama itu 40 sampai 45 hari panen. Nanti sulang yang kedua antara 30 30. Dipupuk sulangnya. Sulangnya dipupuk. Sulang itu enggak usah dipupuk lagi. Terus barunya enggak diusah dipupuk. Yang bagus dipupuk. Kocor saja. Oh, kocor. Kompres masuk di akar topping tetap. Kalau yang pertama dipelihara daun 15, 16. Kalau yang sulang ke pertama itu paling ya 10. 12. Kalau kayunya ya 7-8. Kalau semakin tinggi kan tidak bisa lebar. Kalau pendek itu kan lebih melebarkan dan memanjangkan. Tesnya nggak ada. Yang 14 ambil 3 kan tinggal 11 itu jadi daunnya semua. Bisa dibagi 2 aja. Enggak, langsung panen sangat panen langsung total. Buang singkalan itu dibuang di teras pakai obat. Pakai ini kalau biasanya kalau kita pakai obat itu tentu dampaknya laku. Itu kan pakai singkalannya. Nanti waktu sulangnya itu kurang baik. Iya. Soalnya kan ada studinya. Jadi kita pakai tangan. Terus sulang di bawah ada andung normal. Ya normal. Makanya kita mending pakai manual. Jadi baru lagi lemahnya bawah itu. Iya. Nah ini sobrang itu kalau bisa yang bawah. Udah dipencet. Kalau dipencet saya sudah coba. Segini bagus. Nanti kita ngadekan wiwil itu mati. Karena bekasnya kita pencet itu kan membusuk. Apalagi kalau ada hujan, itu akhirnya mati. Terus lahan Mas ya. Di sana itu kalau lahan batu itu jalannya air itu kedalamannya berapa? Udah sampai setengah meter sih, 20 sampai 40. Berarti dalam ya? Iya. Di sini juga gitu. Terus lebar kandungan 120, 110 sampai 120. itu lebar ya? Sini 110. Cara tanamnya. Cara tanam berapa? Cara 50 sama. Ada yang 60. Oh, di sini 50. 50. Sama berarti sama Mas. Kalau pasirian saya kan biasa ke Banyuwangi tahu lah, mungkin kurang lebih. Cuma mungkin ini nggak sama cara pemupukan, cara wiwil. Kalau cara pemupukannya kayaknya lebih banyak sini Pak. Kalau di sana kan mintanya agak kuning. Ya Mas yo. Jadi kalau pupuknya terlalu banyak sampai 1,5 ton, hasilnya memang cenderung merah, cenderung merah. Lah pasarnya bukan Mas, bukan masalah warna itu tinggal kita pemeraman. Kalau pasar pupuk itu lebih banyak, daunnya lebih lebar, lebih tebal, hasilnya banyak. Itu karena kalau masalah warna bukan dari kalau pupuknya banyak, hasilnya banyak, ketebalan daun tebal, lebarnya. Jangan di sana mungkin di sana warna menentukan. Iya, warna menentukan dari pemeraman. Pemeramannya biasanya 3 hari. Kalau lebih biasanya bosok ya. Iya. Jadi seperti inilah kondisi. Kalau terlalu lama. Iya, terlalu lama lah. Sampai di sana sampai 4 hari aja kayak gini, Pak.
Iya karena nasabah itu pasar. Betul, pasarnya enggak mau. Nah, makanya ini kalau di sini pasarnya minta seperti ini, sebenarnya untuk bisnis enak sih. Enak ini, Mas. Misalkan beli basahnya aja sudah untung sebenarnya. Katakan satu pohon bisa 2 kilo. 2 kilo berarti kan 8.000, Pak ya. Dalam 1 hektar populasinya 20.000. 20.000 kali 2 kilo 4 ton ya. 4 ton Pak. 4 ton dikalikan 8.000. 100.000 aja. Iya. Bener nggak ya Pak? Enggak ya. 1 hektar ya? 1 hektar itu kalau kita kalkulasi secara jadi gede. Basah. Kalau basah itu di sini jarang kan basah. Kalau di proses 32 bagaimana? 8 kali 4. 37. Bagaimana teman? Tapi enak, kan dikret langsung. Maksudnya panennya kan di dintekno kabeh. Ndak kan ngomong nggak ada sedikit. Kan tadi diambil 4. Terus akhirnya kan dipanen semua. Kalau basah ya iya seumpama. Masa panennya masa umurnya. Nah, umur itu relatif Perkembangan tembakau. Semakin tua semakin bagus, semakin bagus. 100 hari Habis ini sampai 110. Ya kelihatan. Jadi katakan 100 hari. Kalau ingin kualitas bagus, dituakan lagi. itu panen ya mulai daun 4 sampai daun 14 itu panen nih Pak ya? Langsung scroll ya? Nggak 2 kali ya? Enggak, kalau seperti sadana begini kan Satu-satu. dari atas dari bawah ya. Dari bawah ke atas. Kalau di lokal sekali panen semua. Jadi hasilnya campur Mas? Nggak ada daun bawah, daun atas? Nggak ada. Ada FP. Kayak barley. Terus tuweknya kan campur nih, Pak. Apa nih? Maksudnya daunnya ono sing tuwek, ono sing rada enom kan mestinya. Kalau satu pohon, ya kurang lebih lah, ya kan sama lah. Karena kan bareng lah. Tapi sih dijauh ireng Mas. Motornya bisa menjamin yang tua itu bisa nolong yang seorang tua gitu. Rasa itu. Rasanya bisa. Berarti di blend waktu basah itu. Iya waktu. Jadi kita blend. Kebunnya harus sekali warnanya hitam. Lalu warnanya jauh kuning banyak lumet. Mas Hendri.